Yuk belanja di Hisbah Store. Dengan belanja di Hisbah Store, berarti Anda telah membantu operasional dakwah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Arba'ina An-Nawawiyah, dan kita telah sampai pada hadis ke-15. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-hadisul khamis asyar, hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-15 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah perkataan yang baik atau diam. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka muliakanlah tamunya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis dari sahabat Abi Hurairah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan 3 wasiat. Dan hadis ini adalah hadis yang mulia, yang mana pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari pembangkitan, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis ini memberikan kita 2 pilihan. Pada wasiat pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pilihannya 2. Kalau engkau ingin berbicara, maka berbicaralah yang baik. Kalau engkau tidak mampu untuk berbicara yang baik, maka diamlah. Karena bagi orang yang tidak bisa untuk berbicara dengan yang baik, pastilah dia akan terjatuh kepada 2 hal. Kalau bukan pembicaraannya itu tidak baik, kalau tidak pembicaraannya itu sia-sia, tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, pilihannya lebih baik diam. Dan perkara ini sangat penting, karena bagi siapa yang dapat berbicara dengan baik, pembicaraan yang bermanfaat, pembicaraan yang di situ ada ridha Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah sebagaimana Allah berfirman, ya, pastilah perbuatan dan amalnya pun akan menjadi baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah dan katakanlah perkataan yang sadida, yang baik, yang benar, yang jujur, yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Agar apa? Ya, qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum. Agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amalan kalian sehingga amalanmu menjadi baik. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan juga Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bagi yang selalu menjaga pembicaraannya dengan pembicaraan yang baik, selalu menjaga, ya, ucapannya dengan ucapan yang Allah ridhai, pastilah amalannya pun akan baik. Dan pastilah Allah Subhanahu wa taala pun akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi, ya, berbicara dengan pembicaraan yang baik sangatlah penting. Bahkan Imam Asy-Syafi'i berkata, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, ingin ngomong, maka pikir-pikir dahulu. Jangan asal ceplos. Jangan asal, ya, berbicara. Karena sesungguhnya setiap ucapan itu pasti akan ada malaikat yang mencatat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada lafaz ucapan yang diucapkan kecuali di situ ada raqib, ada malaikat raqib dan malaikat atid yang selalu mencatat. Maka perhatikan, pikir-pikir dahulu, jangan berucap, ya, sembarangan, jangan asal ceplos. Dan di zaman kita sekarang ini, mungkin kalau berbicara tidak terlalu banyak orang di zaman sekarang ini. Tetapi yang berbicara jempolnya. Kenapa? Karena mudahnya media sosial. Jempolnya memang di zaman sekarang, kalau zaman dulu mungkin orang berbicara dengan mulutnya. Tetapi di zaman sekarang ini, ya, orang tidak banyak berbicara dengan mulut, tapi banyak berbicara dengan jempol dan jari-jarinya. Berkomentar di media sosial, ya, mengetik apa saja, ada sedikit statusnya, ya, dibuat apa yang dia rasakan dia tulis, apa yang dia ingin tulis dia tulis. Hati-hati. Jempol itu pun termasuk sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi, kalau jempolmu bisa mengetik perkataan yang baik, maka ketiklah. Kalau tidak, jangan ketik. Ya, jadi bukan hanya ucapan, tetapi juga, ya, ketikan, komentar yang ada di media sosial pun termasuk dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkatalah yang baik, komentarlah yang baik. Apabila tidak bisa, maka diamlah, jangan engkau berkomentar. Begitu juga, walaupun ucapan itu berkaitan tentang ilmu, harus kita juga memilah-milih, harus kita berpikir baik-baik sebelum berucap, walaupun yang diucapkan itu kaitannya dengan ilmu. Kita harus lihat kondisi, ya. Mana tahu ilmu, walaupun itu ilmu baik, ketika kita ucapkan ternyata dampaknya tidak baik, bahkan menjadikan orang yang mendengarnya salah paham. Contohnya, ya, kita berbicara di depan orang awam, di depan orang umum, berbicara apa? Tentang ilmu usul fikih. Satu kita mengatakan sighatul am, sighatul khas. Orang awam akan bingung, ini ilmu apa, jangan-jangan ini hal baru dalam syariat Islam. Nah, jadi walaupun yang ingin kita ucapkan tentang ilmu, tapi kita juga harus berpikir, harus menimbang-nimbang apakah ini yang muncul nanti manfaat atau sebaliknya. Apabila di hadapan orang awam kita berbicara usul fikih, maka mereka akan pusing, akan bingung, bahkan akan timbul
pemahaman jangan-jangan ini agama baru. Karena apa? Karena bukan pada tempatnya dan kondisinya. Tetapi kalau kita berbicara kepada santri di pesantren tentang ilmu usul fikih, yaitu sesuai pada tempat, ya, sesuai pada kondisi mereka. Begitu juga apabila kita tidak paham, ketika kita mengucapkan ini apakah timbul manfaat atau sebaliknya, maka para ulama juga mengatakan lebih baik engkau diam. Begitu juga yang berkaitan dengan kebenaran. Kita tahu bahwasannya si fulan ini salah. Tapi kalau kita mendebat dia, kita tahu karakternya si fulan tidak akan terima. Mau gimana pun kepala batu sudah. Ya, mau gimana pun disampaikan, ini memang udah orang tidak akan menerima dan kepalanya sudah kepala batu. Maka jangan kita berbicara atau berdebat dengannya. Walaupun yang kita inginkan adalah nasihat, yang kita inginkan adalah kebenaran, walaupun kita dalam posisi benar. Tapi kita tinggalkan karena sama saja. Ketika kita berucap, walaupun itu benar, tapi manfaatnya tidak ada karena kita tahu ini orang, ini teman, ini si fulan memang tidak akan terima. Sudah, lebih baik fal yasmut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Kalau memang di situ ada kebaikan, ucapkan. Kalau tidak ada, tidak mampu atau yang muncul bahkan keburukan, falyasmut. Dan ini adalah kunci kesuksesan dan kebahagiaan. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal, ya, ketika Rasulullah mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal tentang amal-amalan, ya, tentang hal-hal yang dapat mendatangkan keutamaan-keutamaan, di akhir hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala adulluka bimalakin hadhihi aw ala adulluka bimalain kulliha. Apakah kamu mau aku tunjukkan semua kunci dari kesuksesan yang telah aku jelaskan kepadamu? Maka kata Mu'adz bin Jabal, "Naam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuf alaika hada." Maka jagalah baik-baik apa itu? Yakni lisan, yaitu lidahmu. Karena dengan kita menjaga baik-baik lisan ini, ya, hanya berucap dengan ucapan yang baik, tidak bisa maka dia diam, maka itulah kunci dari segala kesuksesan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat yang kedua, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang juga beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan, ya, tetangganya. Tetangga memiliki hak yang besar di dalam agama. Memiliki hak-hak yang dijaga di dalam syariat. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling dekat tinggal dan hidupnya dari rumah kita. Orang yang paling dekat di dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu tetangga. Di luar daripada keluarga. Ya, orang yang paling dekat di dalam kehidupan kita sehari-hari selain dari keluarga yaitu tetangga. Maka sangat dijaga hak-hak bertetangga. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mazala Jibril yusini hatta banantu annahu sayuwarrisuhu." Jibril dulu di awal-awal, ya, turunnya wahyu itu senantiasa mewasiatkan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang, ya, al-jar. Hati-hati, jagalah tetanggamu, berbuat baik kepada. Terus begitu Jibril ulang-ulang di awal-awal penurunan syariat, di awal-awal Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, sampai kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai aku mengira bahwasannya Jibril, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan mensyariatkan tetangga itu sebagai ahli waris. Saking seringnya diulang-ulang. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan, la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, 3 kali, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman.
Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa itu mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi la ya'man jarahu bawa'iqahu." Yaitu mereka yang tidak selamat tetangganya dari gangguannya dia. 3 kali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetangga memiliki hak yang sangat besar. Sampai-sampai ada diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu ketika seseorang mengkisahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita yang dia rajin menegakkan sholat, rajin bersedekah, rajin beramal soleh, ya. Kemudian mati, wafat, tetapi di masa hidupnya tetangganya tidak pernah selamat dari gangguan wanita tadi. Dia menegakkan sholat, dia mengeluarkan sedekah, melakukan amal-amal soleh, tapi tetangganya nggak selamat dari gangguan dia. Ketika wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Innaha min ahlin nar." Sesungguhnya dia termasuk penduduk neraka. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan, "La khairan fiha." Tidak ada kebaikan padanya. Kenapa? Ketika seseorang mengerjakan sholat, melakukan amalan-amalan soleh, pastilah harus tercerminkan juga pada perbuatannya. Kalau dia menegakkan sholat, bersedekah, dan melakukan amalan-amalan lainnya, tapi ternyata perbuatannya tetap saja ya mencerminkan kejelekan, bahkan tetangganya tidak selamat dari gangguannya, maka tidak berguna sholatnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu mencegah dari fahsya, dari kejelekan dan kemungkaran. Dia salat tapi tetap kejelekan dia lakukan pada tetangganya, ya berarti salatnya tidak berguna. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La khairan fiha." Tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. Karena dia sholat tapi tetap juga mengganggu tetangganya, tetap juga menyakiti tetangganya. Kemudian wasiat yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari pembalasan, maka muliakan juga tamunya. Nah, ini ya satu hal yang disyariatkan di dalam agama Islam, untuk kita memuliakan tamu. Walaupun banyak di zaman sekarang ini sudah hampir hilang kebiasaan ini, terutama bagi mereka orang-orang yang tinggal di kota. Kalau kita perhatikan, ya, Masya Allah, di zaman jahiliyah, kalau kita mempelajari sirah An-Nabawiyah, di zaman jahiliyah sebelum adanya Islam, bahkan orang jahil, orang kafir Quraisy, mereka ya memiliki tradisi memang untuk memuliakan tamu. Bahkan sampai sekarang ini, ya, kalau kita pergi atau berada di negeri Arab, khususnya di Arab Saudi, itu kebiasaan orang-orang setiap Jumat pasti dia panggil tamu untuk datang ke rumahnya, untuk dimuliakan, untuk dijamu. Bahkan ketika kita masih belajar di negeri Yaman, kita tahu ya dia tidak memiliki rezeki yang lebih, pas-pasan, tetapi dia tetap ingin memuliakan tamu. Asalkan tamunya makan, walaupun dia tidak makan, dia sudah bahagia. Itulah ya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyukrim dhaifahu. Kita nggak tahu gitu, gimana nih kita kepada tamu, apakah cuek-cuek saja apa bagaimana? Karena ini termasuk bagian dari apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk memuliakan tamu. Nah, kemudian kita ambil hadis berikutnya, al-hadisus sadisu asyar, hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usini," qala la taghdab, faraddada miraran, qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Hadis berikutnya, hadis ke-16 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya seorang pemuda datang kepada Nabi dan berkata, "Usini, berikan aku wasiat wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada pemuda tersebut, "La taghdab," jangan marah.
Dan diulang-ulang, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ya, riwayat Imam Bukhari. Hadis ini Nabi SAW mewasiatkan kepada pemuda dan untuk kita umatnya juga agar jangan marah. Kenapa? Karena marah adalah sifat yang tercela. Karena dengan marah orang akan lepas kontrol dari perbuatannya. Bahkan para ulama menjelaskan beberapa mudarat yang terjadi karena marah. Yang pertama, orang yang marah akan mengikuti langkah syaitan. Makanya ada sunnahnya ketika seseorang marah, emosi, maka dia harus mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sunnah. Kenapa? Karena orang yang emosi akan mengikuti langkah syaitan. Mudarat yang kedua, orang yang marah, setelah dia selesai marah, maka akan datang penyesalan. Dia akan menyesal dari perbuatan yang telah dia lakukan. Dan yang ketiga, ya, orang yang marah biasanya akan hilang akal sehatnya. Makanya ketika ada seseorang yang marah di puncak kemarahannya, dia dapat melakukan hal-hal yang tidak masuk di akal. Dapat menjadi seorang yang brutal, melakukan perbuatan arogan tanpa dia sadari karena dia marah. Dan marah ini adalah sifat manusiawi. Semua manusia pasti memiliki sifat marah. Tapi di dalam syariat kita diperintahkan untuk mengontrol marah tersebut, untuk memilih marah yang terpuji dan menghindari dari marah yang tercela. Karena ada marah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ada marah yang tercela. Yang pertama, contoh marah yang terpuji adalah marah karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Aisyah pernah mengatakan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dihina dirinya, ketika dikecilkan dirinya, apapun yang bersangkutan dengan dirinya dia tidak pernah marah. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika itu bersangkutan dengan agama Allah, dengan syariat Allah, maka Nabi akan marah sejadi-jadinya. Terbalik ya dengan kita ya. Kalau kita begitu yang bersangkutan dengan diri kita dihina, diejek, wah, habis dah, bahasa kebun binatang pun keluar. Ya, habis sumpah serapah semua. Tapi begitu agama Allah dihina, wah, entar biasa aja, nyantai, cuek aja. Ya. Tidak. Kemarahan yang terpuji adalah kemarahan kalau itu bersangkutan dengan Allah, dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, cara marahnya pun harus pakai aturan Allah. Karena kita marahnya karena Allah. Cara marahnya pun harus sesuai dengan yang Allah tentukan. Jangan suka-suka. Betul, itu maksiat. Hancurkan, hantam, bakar. Nah, itu juga bukan cara Allah. Betul itu maksiat, tapi marahnya harus pakai cara Allah. Karena kita berdasarkan karena Allah Subhanahu wa taala marah tersebut. Ya, jangan sampai seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasannya ada kisah antara dua sahabat, satu saleh, satu berbuat maksiat. Sahabat yang saleh ini melihat sahabat satu lagi bermaksiat, maka dinasihatin. Bagus. Niatnya dia marah karena Allah, karena itu maksiat kan. Dia nasihatin. Teman yang berbuat maksiat ini berkata, "Alaika binafsika." Udah, urus kamu diri kamu sendiri, jangan ikut campur. "Alaika binafsika." Lo gue urus dirimu sendiri, jangan ikut campur urusan aku. Hari kedua, sahabat yang soleh ini masih melihat temannya masih buat maksiat, dinasihatin lagi. Ya. Sahabat yang berbuat maksiat tadi balas lagi mengatakan sama seperti yang tadi. "Alaika binafsika."
Udah jangan ikut campur, bukan urusan lo. Ya, hidup gue, gitulah ibaratnya. Sampai 3 kali begitu dinasihatin, akhirnya marah ini temannya yang soleh ini. Dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah nggak akan ampuni kamu. Kemudian disebutkan dalam riwayat itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man dalladhi yasta'la alayya anni la aghfiruhu. Siapa ini orang yang berani bersumpah dan berani memaksa kehendaknya dari kehendakku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan. Dia pun mengatakan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut, ishhadu, saksikanlah wahai malaikatku, anni qad ghafartu li fulan wa habita amala hada. Aku sungguh telah mengampuni perbuatan dosa si fulan tadi yang bermaksiat dan aku hilangkan amalan perbuatan orang yang menasihati tadi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kita bisa tahu, marah memang terpuji, marah karena Allah, marah karena melihat maksiat, tapi caranya harus sesuai dengan cara Allah. Jangan kita langsung marah, Allah nggak bakal mengampuni kamu, karena pengampunan itu hanyalah hak milik Allah, bukan milik manusia. Kita tidak bisa memaksakan kehendak. Allah ketika dia menghendaki pengampunan akan diampuni. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni semua, innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah sesuai dengan kehendaknya. Tidak bisa kita memaksakan, marah tapi tetap harus dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga termasuk marah yang terpuji ketika kita melihat istri kita tidak menutup aurat, bertabarrus jahiliyah, memakai pakaian yang membuka aurat seperti orang-orang jahiliyah. Kita marah, ini marah yang benar. Karena kapan kita tidak marah membiarkan istri kita berbuat maksiat, membuka auratnya, tidak memakai hijab, maka kata Rasulullah SAW, itu adalah dayus. Dayus itu lam tajid raihatal jannah. Dayus itu adalah sifat orang yang membiarkan keluarganya bermaksiat, diam saja, tidak marah ketika istrinya keluar, tidak menutup aurat, tidak pakai jilbab. Itu kata Rasulullah SAW, ciri orang yang tidak akan mencium bau surga. Cium baunya aja nggak dapat, boro-boro mau masuk. Ini ada air, cium aja nggak boleh, apalagi mau minum. Itu ibaratnya. Ya, ciumnya aja nggak dapat, apalagi mau masuk. Nah, kita marah, tapi dengan cara sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dengan menasehatinya. Bukan juga kita sembarangan langsung main mukul, bukan. Boleh marah, dan itu marahnya boleh terpuji, tapi tetap dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Ciri marah yang tidak benar, ciri marah yang tidak terpuji, yaitu yang bukan berlandasan karena Allah. Contohnya istri, ya dia salah ketika cuci piring, tahu-tahu licin, jatuh piringnya pecah, habis itu kita ngomel-ngomel, itu bukan marah yang terpuji. Itu masalah piring, sudah selesai. Kalau memang pecah, qadarullah, sudah. Dan kemudian yang kedua, ciri atau marah yang tercela. Kita bilang tadi, marah adalah sifat manusiawi yang memang pasti ada. Tetapi kita harus memilih antara marah yang terpuji dan marah yang tercela. Yang kedua, marah yang tercela. Marah yang tercela ini ya lawan daripada marah yang pertama, yaitu marah yang bukan dilandaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi marah ketika kita dihina. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika dihina dirinya, ketika direndahkan dirinya, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah. Ini Nabi, dan kita harus mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suri teladan yang baik yang harus dicontohi, harus diikuti. Wah, berat dong Ustaz. Masa diri kita dihina, kita diam aja? Betul, berat. Ya, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, dan kita pun harus mengikuti Nabi. Memang betul berat. Tidak ada yang mengatakan ringan. Ketika diri kita direndahkan, ya, ketika diri kita dihina,
berat kalau kita nggak marah. Tapi kita harus belajar bagaimana caranya agar kita bisa menahan kemarahan itu ketika kita dihina. Maka para ulama menjelaskan dengan dua hal. Ya, yang pertama, kita harus meyakini bahwasannya orang yang menghina kita telah berdosa. Maka kalau dia telah berdosa, kita jangan balas balik. Karena kalau dia berdosa, kemudian kita balas dengan dosa yang sama, dengan cara menghina juga, ya berarti satu sama lah. Satu sama, dia dosa, kita dosa, apa bedanya? Nah, kita harus punya konsep pikiran begitu. Yang pertama, agar kita bisa menahan kemarahan ketika itu berkaitan dengan diri kita. Yang pertama harus kita punya konsep pikiran, orang yang telah menghina saya itu sudah berdosa. Berarti saya nggak mau ikut dosa juga dengan menghina dia. Karena kalau saya balas menghina dia, wah sama dong. Ya, ketika diambil barang orang, kita pun ikut ngambil barang orang, ya sama, satu sama. Dia udah ngambil kehormatan kita dengan menghina kita, jangan kita ambil kehormatan dia juga. Kemudian yang kedua, ya, kita harus tahu keutamaan tidak marah ketika itu bersangkut paut dengan diri kita. Kita harus tahu keutamaannya. Sebagaimana salah satunya disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatakan, riwayat Imam Ahmad, wa ini mru'un syatamaka bil amrin ya'lamu fika fala tu'ayyiruhu bi amrin ta'lamu fihi wa balahu alaihi wa ajruhu lak. Rawahu Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ada seseorang, ya, syatamaka, menghinamu, mengejekmu dengan perkara yang dia tahu pada dirimu, yaitu aib kamu dia bongkar. Dia sebutkan aib yang ada pada dirimu. Maka kata Rasulullah SAW, jangan kamu balas balik dengan aib yang ada pada dirinya. Dia bongkar aib kita, jangan kita bongkar aib dia juga. Ya, wabalahu alaih, biarkan dosa dia untuk dia. Wa ajruhu laka, dan pahala untuk kamu. Nah, itu konsep yang kedua. Yang pertama kita harus tahu dia udah dosa, saya nggak mau dosa. Yang kedua, kita harus tahu keutamaan. Kalau kita sabar tidak marah, kita dapat pahala, dia dapat dosa. Ya, maka begitu juga ketika ada orang yang membongkar aib kita di media sosial, disebarkan begitu, sudah, jangan balas balik sebarkan aib dia. Ya, kita bilang ini orang sudah dosa, alhamdulillah saya dapat pahala, tinggal ucapkan saja, kasihan dia lo. Selesai. Ya. Kemudian marah yang tercela juga adalah marah yang tidak kaitannya dengan Allah, bahkan kaitannya dengan dunia. Seperti kedudukan contohnya. Kedudukan ini memang rasanya manis. Kenapa tidak? Ketika seseorang sudah berada di kedudukan yang tinggi, maka akan dihormati. Ya, akan disanjung-sanjung, dicium tangannya. Nah, tiba-tiba ada yang ingin menggeserkan kedudukan kita, lalu kita marah. Nah, ini ya, marah yang tercela. Begitu juga marah yang tercela yang kaitannya dengan bisnis atau usaha. Kita sedang enak-enak usaha nih, tahu-tahu ada saingan. Marah. Waduh, saya santet dah ini. Itu bukan marah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, marah yang tercela juga adalah marah ketika kita melakukan maksiat kemudian dinasihati. Nah, ini sombong jatuhnya. Ini orang lagi maksiat, contohnya lagi pacaran. Ya, ada teman nasihatin, bro, jangan pacaran bro, nggak boleh haram. Marah urusan. Nah, ini sombong namanya. Kenapa? Karena sombong itu apa? Disebutkan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Sudah benar, datang yang benar, dia tolak. Nah, ini sombong. Ya. Tetapi ingat, kita sudah bilang, walaupun itu maksiat, itu salah, itu dosa, tetap caranya harus dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nasihati antara dia dan kita berdua. Bukan caranya, kebanyakan ada orang tahu memang itu maksiat, dosa.
tapi caranya nggak benar. Nah, ini juga nggak benar ini. Memang betul dia marah karena itu maksiat, tapi caranya dia beberkan di khalayak umum. Ini namanya bukan mau nasihatin. Ini namanya pengen ngebongkar aibnya orang. Ya. Jadi tetap dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, ya, fa ghammadani binushika fi imtiradi wa judumni nasiha fil jamaah li'anna nusha bainan nasi naw'un min at-tawbikh la arda istima'ah. Kata Imam Syafi'i, aku sangat senang kamu nasihatin aku dalam keadaan bersendirian. Sudah cukup antara penasehat yang ingin menasihatkan sama orang yang akan dinasihati. Berdua saja. Ya, dan jangan nasihati aku di depan khalayak rame. Karena sesungguhnya nasihat di depan khalayak rame itu adalah satu keburukan yang aku tidak akan terima. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, in khallaftani wa asaita qauli, kalau kamu tetap tidak mau dan mau menasihati aku di khalayak rame, maka mohon maaf kalau nasihatmu tidak aku terima. Nah, jadi gitu. Ya, biarpun kita melihat itu maksiat, kita melihat itu tidak benar, kita marah, kita nasihatin, tapi dengan cara yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Maka jangan menasihati melalui Facebook. Jangan menasihati melalui media sosial. Ini bukan nasihat. Facebook dilihat orang rame, kita komentar, kamu udah begini. Ya, itu namanya bukan nasihat. Pengen ngebongkar aibnya orang. Datang, temui, berdua. Banyak orang alasannya nasihat, tapi caranya nggak betul. Memang landasannya benar, nasihat. Caranya di depan umum. Caranya di media sosial dilihat oleh manusia semuanya. Ini kan bukan nasihat namanya. Imam Syafi'i saja mengatakan itu perbuatan yang tidak mau aku dengar. Kalau kamu nasihati aku di depan orang khalayak ramai, Imam Syafi'i mengatakan mohon maaf kalau aku tidak dengar nasihatmu. Ya, karena satu perkara yang taubih, yang jelek, yang buruk tidak ada yang mau. Bahkan kita diperintahkan untuk menutup aurat saudara kita, bukan untuk membeberkannya. Kemudian kalau kita bertanya, ya, masih pada pembahasan hadis tadi, la taghdab. Ustadz, saya kenapa sering marah? Ya, kenapa saya dikit-dikit marah, tersenggol dikit marah? Nah, maka kita harus perhatikan beberapa faktor. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ada beberapa penyebab marah. Bisa jadi mungkin yang pertama karena makanan. Dia makan daging kambing terus, ya gimana nggak emosian, darah tinggi. Ya, nah, makanya kalau ada para istri yang suaminya dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah, jangan kasih makan daging, kasih kangkung. Biar loyo dikit, bayam, sayur-sayuran. Nah, kalau makan kambing terus, daging terus, apalagi daging kambing, ya iyalah, senggol dikit naik darah langsung. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah istirahat, tidur yang cukup. Karena memang ketika orang itu kurang istirahat, kurang tidur, akan cepat naik emosinya. Ibnu Qudamah mengatakan di dalam kitab Mukhtasar, ya, Minhajul Qasidin, bahwasannya baiknya seseorang itu istirahat tidur dalam satu hari 8 jam. 8 jam. Kalau lebih, jatuhnya ke malas. Kalau kurang, maka tubuh itu akan cepat emosi. Makanya coba kita lihat orang-orang yang sering begadang. Orang-orang yang sering begadang itu rata-rata cepat emosi. Yang jarang tidur, begadang. Ya kenapa? Karena hidupnya dirubah. Yang seharusnya malam jadi tidur, siang jadi tempat ma'isyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ja'alnal laila libasa, wa ja'alnan nahara ma'asya. Kami jadikan malam itu untuk pakaian, untuk tidur, dan siang hari untuk mencari nafkah. Nah, ini dirubah, ya kacau balau lah. Ya. Kemudian bisa jadi juga, ya mungkin karena lapar. Nah, ini juga lapar itu penyebab emosi. Ya, orang kalau udah lapar cepat emosi. Makanya disebutkan di dalam hadis,
ketika kita berpuasa ada orang yang menjengkelkan atau mengajak ribut, apa kata Rasulullah SAW? Katakan kul inni saim. Lah ini apa hubungannya? Hubungannya dijelaskan oleh para ulama, karena memang emosi itu cepat tersulut, khususnya ketika lapar. Dan kita ketika puasa, lapar memang iya, bawaannya emosi memang. Maka kita ingatkan, ini saim. Karena dengan mengingat puasa, oh ya kita puasa, nggak jadi marah. Karena memang rata-rata kebanyakan orang yang sedang dalam keadaan lapar, khususnya puasa tadi, gampang tersulut oleh api emosi. Kemudian, ya yang terakhir, bagaimana cara agar kita ketika marah, ya, bagaimana cara ketika kita marah kita dapat menahan marah tersebut? Yang pertama, sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW adalah kita mengucapkan ta'awudz, berlindung kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika udah emosi ini, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua, kita harus mengingat keutamaan menahan marah. Ya, udah kita ucapkan auzubillah, kita ingat hadis-hadis Nabi tentang keutamaan menahan marah. Salah satunya sebagai mana disebutkan oleh Nabi SAW, laisa syadidu bisur'ah walakin syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Nabi SAW mengatakan, bukan orang yang kuat itu yang jago bergulat, bukan itu. Tapi yang kuat itu adalah yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Orang jago gulat, jago bergelut, berkelahi itu bukan kuat, kata itu bukan jagoan itu. Yang jagoan ketika dia marah, dia sanggup menahan marahnya. Kemudian kita juga lihat keutamaan menahan marah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man qadama qaidan wa huwa qadirun ala an yunaffidahu da'allaha yaumal qiyamah fayukhayyiruhullahu min huril ain ma syaa. Rasul mengatakan, siapa yang ketika marah ini, emosi, dan dia sanggup untuk meluapkan emosinya, bukan nggak mampu, sanggup. Contohnya seperti apa orang yang sanggup? Seorang ayah kepada anaknya sanggup karena ayahnya berkuasa. Seorang suami sama istrinya sanggup karena istrinya. Sanggup dia mau marah kepada mereka. Tapi dia tahan. Apa kata Rasulullah SAW? Maka Allah di hari kiamat nanti akan memanggilnya dan memberikannya pilihan untuk memilih siapa saja yang dia inginkan dari bidadari. Ketika kita emosi ngelihat istri, wah nggak jadi ah. Kenapa? Ntar bidadari di surga dapat. Selesai marah. Begitu juga atasan bos di kantor ngelihat, waduh anak buahnya sanggup. Namanya atasan bos sanggup marah sama anak buahnya. Tapi dia tahan. Kenapa? Dia kepikiran hadis Nabi tadi. Wah, Allah nanti bakaran beri saya pilihan untuk memilih bidadari yang saya mau. Wah, udah nggak jadi. Ya, selesai. Ya. Kemudian juga yang ketiga, Isya jam 9.29 ya. Baik, kita habiskan yang ketiga, yaitu berwudu. Ketika kita marah, maka langsung ambil air wudu. Kenapa? Karena marah itu adalah sifatnya api, panas, emosi, api amarah. Maka dia bisa diredamkan, bisa didinginkan dengan air. Maka berwudu. Kemudian, ya, ketika kita juga marah, maka berpindahlah posisi. Kalau kita misalnya posisi lagi duduk nih, marah, emosi, kata para ulama, maka berdiri. Kita lagi marah nih, ya, di rumah. Nah, kalau bisa keluar dari rumah sementara. Tapi jangan ke bioskop perginya, pergi ke masjid. Ya, ini nanti alasan, wah saya marah katanya harus keluar dari rumah, pergi ke bioskop, karaoke. Nah, ini bukan menghilangkan marah, malah nanti ikut langkah syaitan, tapi ke masjid. Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ketika marah dengan istrinya Fatimah, keluar dari rumah dan dia tidur di masjid. Kemudian Nabi SAW datang kepada Fatimah dan bertanya, mana Ali? Ya, katanya keluar, ternyata ditemukan Ali di masjid. Rasulullah SAW pun membangunkan Ali dengan mengucapkan, kum ya Aba Turab, kum ya Aba Turab. Artinya bangun,
wahai bapak yang ada di tanah. Karena dia tidur waktu itu di Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi masih beralasan tanah. Nah, jadi kalau memang posisi kita di rumah, daripada marah keluar. Posisi lagi duduk berdiri. Ya, tapi kalau keluar cari tempat yang memang di situ Allah Subhanahu wa taala ridai, bukan cari tempat maksiat. Kalau cari tempat maksiat sama saja kita jatuh kepada langkah syaitan ar-rajim, ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan karena sudah waktu Isya ya, atau sebelumnya ada yang ingin bertanya atau bagaimana biasanya? Ada yang ditanyakan? Isya jam 19.30, sekarang jam 19.31. Ya, tidak ada. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada hadis yang ke-18. Ya, kita cukupkan sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.